Oke ya, teman-teman kemarin ada assignment ya? Ya enggak? Iya di Masuk Iya, Bu. meeting enggak? Iya, Bu. Ya. Jadi dari assignment teman-teman hasilnya nanti adalah produk, nak. Produknya apa? Ya produknya adalah video. Nah, nanti, nak, untuk assignment ya. Kalau UTS nanti tetap tertulis. Cuman untuk assignment yang produknya hasilnya adalah video, yaitu video berupa iklan, nanti teman-teman harus membuat produknya. Ya, bukan produknya ya, produknya nanti bentuknya video. Nah, kan teman-teman kemarin konsepnya adalah promosi atau iklan. Nah, itu yang akan nanti kalian jadikan iklan. Iklannya bentuknya video. Durasinya ya, kalau kemarin saya minta maksimal 1 menit ya 1 sampai 2 menit. Ya, jadi keterampilan teman-teman dalam editing, video, gambarnya, teks tertulis, mengisi suaranya ya nanti adalah di produk video yang teman-teman hasilkan. Jadi minggu depan kita tetap UTS-nya secara tertulis, ya by e-learning ya. 1 minggu setelah nanti teman-teman UTS, teman-teman ya ini mengerjakan assignment. Assignment-nya apa ya? Tag video. Ya. Boleh teman-teman sebagai aktornya atau teman-teman nanti meminta teman kalian lagi untuk membantu dalam proses teman-teman membuat video promosi. Nah, sebelum kita ya UTS berarti sampai dengan materi hari ini, nanti untuk konsep pembuatan video akan saya baca terlebih dahulu ya. Komentar dan masukannya nanti silakan teman-teman cek by e-learning. Ya, untuk hari ini kita masuk pada materi kita selanjutnya yaitu proses pembuatan video. Nah, dalam pembuatan video ya terutama nanti teman-teman sebagai assignment-nya adalah video iklan ya atau sebuah promosi. Beberapa hal harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau biasanya teman-teman ya membuat video misal menggunakan HP sendiri ya dengan misal angle yang biasa atau dengan angle dari posisi depan, samping ataupun belakang. Ya, pada dasarnya ketika kita ingin tag video atau membuat sebuah video ya kita memiliki konsep dasar bagaimana menghasilkan video atau iklan yang berkualitas. Nah, sebenarnya tahapan dalam pembuatan video tidak jauh berbeda dengan materi kita minggu lalu ya, tahapan pembuatan multimedia. Ya, diawali dengan pre-production. Ya, pre-production itu apa? Nah, ada istilahnya yang menyebut pre-production atau pra-produksi. Tahapan sebelum ya produksi sebuah video. Nah, kalau masih ingat kemarin ya, metodenya Pak Luther, kita ada tahapan perencanaan. Ya, jadi perencanaan itu adalah pada dasarnya adalah pra-produksi. Di mana secara umum ya merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi ya atau proses syuting. Kalian nanti berarti kalau aktris atau aktornya kalian ya berarti nanti teman-teman silahkan dibagi ya ketika ada yang nge-shoot siapa atau yang menjadi aktor siapa. Ya, dengan lahirnya teknologi digital video dan metode non-linear editing, maka proses produksi video menjadi lebih mudah. Apalagi sekarang kita menggunakan HP pun bisa melakukan editing video. Ketika kita akan memulai sebuah project, terkadang kita telah memiliki stock shoot atau footage ya video yang kita butuhkan ya. Kalau kita proses editing video, kita bisa memotong-motong segmen, mengisi suara, background, menggabungkan jadi satu sehingga video menjadi satu satuan produk yang punya value atau nilai. Ya.
Ya, footage video yang telah ada seperti fotografi, diagram, dan grafik, gambar ilustrasi, atau animasi. Bentuknya banyak. Ya, ini salah satu bagian dari material collection. Apakah kita nanti menggunakan sebuah musiknya apa, ya audio, atau musiknya, background-nya, kontennya dari apa, apakah ada animasi. Lalu ya, pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan konsep. Ya, konsepnya kalian misal sudah membuat skenario. Ya, sudah membuat misal kemarin storyboard, hal-hal apa saja atau aktivitas apa saja yang ada dalam sebuah video. Lalu outline ya. Ini kita mengulas untuk mempermudah membuat project video, maka kita harus membuat rencana besar. Ya, kalau buku outline-nya adalah daftar isi. Ya. Outline dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan. Semisal kalian ada di promosi produk makaroni pedas. Ya. Outline-nya apa? Ada pembukaan ya terkait dengan kondisi saat ini sebelum ada makaroni pedas. Lalu konten, mulai mempromosikan produk ya. Lalu closing, ternyata yang menyukai produk kalian itu banyak. Nah, itu sebuah outline. Outline dapat disusun dengan rekan kerja, ya pasti dengan tim teman-teman, supaya kita menghasilkan sebuah visi serta persepsi yang sama ketika sebuah video itu sudah selesai dibuat. Jadi ketika sudah selesai dibuat, nggak ada tuh namanya yang udur-uduran. Menurut aku konsepnya kurang sesuai gitu. Misal yang satunya kayak sepertinya sudah sesuai, tapi kan kita punya outline yang kita jadikan rujukan atau patokan. Nah, lebih lanjut nanti teman-teman ketika membuat video mau nggak mau teman-teman harus punya skrip atau skenario. Ya, dengan menggunakan outline saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau menggunakan skrip atau skenario lebih mudah dalam memandu jalannya tag video. Ya, jadi nggak ada nanti yang masih mikir harusnya saya ngomong apa, kamu ngomong apa. Sudah tidak ada hal yang seperti itu, tapi based on the skenario yang sudah diciptakan. Tujuannya apa? Mencegah ambiguitas. Ya, kalau teman-teman lihat di film, cerita, televisi, mereka punya skenario. Ya, hal apa yang mau diucapkan, lalu posisinya di mana, lokasinya di mana, lightingnya apakah kita langsung full body atau hanya setengah badan atau fokus ke objek tertentu. Nah, itu kita detailkan menggunakan skrip atau skenario. Nah, lalu storyboard. Nah, nanti walaupun teman-teman produknya video ya, untuk storyboard sebenarnya nggak wajib karena biasanya storyboard itu didesain rata-rata untuk membuat sebuah animasi. Ya, storyboard nanti bisa diambil ya ketika nanti teman-teman take video. Ya, apabila kurang cukup dengan outline dan skenario, maka didetailkan lagi dengan storyboard. Ya, storyboard itu seperti prototype. Setiap scene kita harus melakukan apa, aktivitasnya apa yang kita visualisasikan. Ya, contohnya apa? Komik. Komik itu storyboard. Setiap aktivitas, tahapan, orangnya ngapain itu terlihat. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari storyboard. Selanjutnya, tidak jauh-jauh dari proses pada umumnya ketika kita mengembangkan multimedia lainnya, hal yang paling penting adalah melakukan rencana anggaran biaya. Ya, dicoba kalau kita proyek kita minimalkan ya pengeluaran biaya. Gunakan mungkin properti yang sudah ada dari teman-teman. Ya, editing video ya teman-teman
menggunakan tools yang sekiranya bisa teman-teman pakai tanpa membayar, atau teman-teman pakai trial juga tidak masalah. Ya, karena banyak sekali sekarang editing video pun banyak yang gratis ataupun yang memberikan ya waktu trial sekitar 14 hari. Nah, lalu sampai dengan perancangan biaya, nanti teman-teman ada proses production ya, atau produksi. Quiet on the set, action and roll. Nah, jadi aba-aba dalam mengambil video. Ya, kata-kata tersebut seringkali terdengar saat syuting film. Ya, nanti kalian syuting ya ketika membuat video boleh menggunakan ya quiet on set, action. Ya, kalau mau berhenti ya roll. Nah, pada intinya merekam kejadian langsung adegan, animasi, dan suara pada film ataupun adegan-adegan tertentu ketika kita dalam proses produksi. Lalu tadi ada pre-produksi, proses produksi, ada post production atau pasca produksi. Setelah proses produksi, maka akan dihasilkan footage atau koleksi klip video. Ya, kalau kalian retake yang ngambil video berulang kali itu adalah koleksi klip video. Untuk membangun dan menyampaikan cerita, maka harus mengedit semua koleksi klip atau footage yang ada. Teman-teman melakukan editing sehingga videonya bisa dihasilkan secara utuh. Ya, proses di atas disebut dengan post production atau pasca produksi. Nah, berikut ini merupakan aplikasi dari Adobe yang khusus dirancang. Ada Adobe Premiere Pro, ya ini ada versi trialnya. Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Encore. Ya teman-teman boleh pakai salah satunya. Ya biasanya saya kalau nggak ada Premiere ya, After Effects. Lumayan lah. UI-nya, interface-nya mudah dipahami. Nah, lalu ya dalam editing video ada namanya kita framing gambar atau pembingkaian. Ya, adalah cara di mana sebuah adegan, orang, objek ditempatkan di satu gambar dalam sebuah lensa kamera. Apa saja yang harus masuk dalam lensa kamera ya kalian tata bagaimana semua objeknya, orangnya ya atau environment-nya itu harus dalam satu lensa kamera. Ya. Nah, ada beberapa teknik ya untuk mengambil atau tag video ya. Salah satunya adalah close up shoot. Shoot yang menampilkan objek pada gambar lebih dekat, misalnya batas bahu sampai kepala ya. Misal kita mau seperti kita model foto, buat pas foto, kepala sampai dengan bahu. Nah, ada lagi yang MCU. Medium close up shoot. Shoot yang menampilkan sebatas dada sampai atas kepala ya. Kalau tadi close up sampai dengan bahu ya. MCU sampai dengan dada ya, dari kepala sampai dengan dada. Ada lagi yang BCU. Big close up ya, shoot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak lebih besar. Misal wajah manusia sebatas dagu sampai dengan dahi ya. Jadi lebih objeknya lebih model-model kita zoom agar detail objeknya lebih terlihat atau lebih fokus. Nah, ada MS, medium shot. Shot yang menampilkan sebatas pinggang sampai dengan atas kepala. Jadi sebahu ada, sedada ada, dan sepinggang memiliki representasi yang berbeda-beda. Atau ada lagi model long shot. Gambar ini menunjukkan orang dari kepala ya hingga ke
kaki. Kita juga harus berhati-hati dengan headroom ya atau ruang di sekitar kepala. Terlalu banyak ruang ya maksudnya di atas kepala antara batas bingkai dengan kepala, maka proporsi si gambar juga akan terlihat aneh. Makanya harus jelas ya. Bingkai gambar dengan batas kepala itu juga harus proporsional. Selanjutnya ada namanya ECU, Extreme Close Up, ya shoot yang menampilkan detail objek, misalnya mata, hidung, serta telinga. Ya, ini misal kalau kita biasanya lihat, kalau orang melihat itu ya ada pantulan mata di pantulan gambar ya di bola mata. Nah, kita bisa shoot memakai kamera fokus pada area sekitar mata. Nah, jadi pantulan gambar yang ada di mata itu kita bisa shoot atau kita bisa lihat. Selanjutnya nih shoot ya, shoot yang menampilkan sebatas lutut sampai dengan kepala ya. Jadi kepala sampai bahu ada, kepala sampai dada ada, ya kepala sampai pinggang ada, kepala sampai lutut ada, ataupun seluruh bagian ya kepala sampai dengan kaki. Nah, ada lagi TS atau total shoot ya, shoot yang menampilkan keseluruhan objek. Biasanya ini metode ini diambil ketika kita sedang doing something ya, melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai objek, misal memancing ya di sini menangkap ikan atau kita berkuda. Yang terlihat ya seluruh anggota badan kita beserta kudanya ya untuk menampilkan kita sedang doing something. Nah, selanjutnya ada IS, Establish Shoot, ya shoot yang menampilkan keseluruhan objek ditambah dengan ruang di sekitarnya sebagai pemandangan atau suatu tempat untuk memberi orientasi di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kalau ini sudah jelas ya, di sekitaran, misal ini sekitaran pantai yang dihuni ya terdapat pemukiman atau orang-orang yang ada di dalam atau di sepanjang garis pantai. Ada lagi extreme long shoot atau ILS atau wide shoot. Penggambaran gambar dengan cara ini biasa digunakan untuk establish shoot ya, shoot untuk membangun situasi. Nah, contoh ya dia menggambarkan areanya, situasinya, ya dia ngapain, di areanya seperti apa, luas, kalau seperti ini jelas dia sedang main golf. Nah, atau shoot to shoot. Shoot yang menampilkan lebih dari satu objek atau satu orang. Terlepas dari jauh atau dekatnya pengambilan gambar. Jadi tidak sendirian. Tetap melihat antara proporsi dengan batas bingkai gambar. Selanjutnya ada OSS ya, overshot shoot, pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang bahu salah satu pelaku untuk melihat objek di depan si pelaku ya, atau di belakang objek yang membelakangi dan tampak di dalam frame. Sementara objek utama tampak menghadap kamera. Jadi posisinya kita di belakang orang yang misal sedang conversation atau percakapan, yang satu terlihat membelakangi ya, yang satu terlihat tampak dari depan. Selanjutnya ada POV ya, point of view, kamera sebagai sudut pandang pelaku atau subjek gambar. Ya, sudut pandang orang pertama. Nah, lalu ya sudut pengambilan kamera, nah high angle, posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil. Biasanya ini kita model-model pakai drone atau pakai tripod yang tinggi ya, emang untuk mengetahui posisinya itu di bawah kamera. Lalu normal angle atau eye level, posisi gambar seperti kita biasa melihat ya. Posisi kamera juga seperti posisi di mana kita melihat ya, posisi mata kita. Lalu ada low angle
posisi kamera lebih rendah dari objek yang diambil ya, berarti kamera posisinya ada di dasar atau ground. Objeknya ada di atas kamera. Nah, ada lagi bird eye view ya, bisa juga ini menggunakan drone. Merupakan sudut pengambilan gambar yang dilakukan dari atas, seperti burung ya, melihat posisi environment atau situasi di bawahnya. Ya, makanya dia diberi nama bird eye view. Atau frog level ya. Ini merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil sejajar dengan permukaan tempat objek sendiri, seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar ya. Posisi kamera dan objek itu sejajar. Selanjutnya ada objektif kamera, teknik pengambilan di mana kamera menyajikan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya ada subjektif kamera, ya teknik pengambilan di mana kamera berusaha melibatkan penonton dalam peristiwa, seolah-olah lensa kamera sebagai si penonton ya, atau salah satu pelaku dalam adegan. Nah, ini seperti senjata ya, ini dia di mana seperti penonton atau salah satu pelaku dalam adegan. Nah, next ada bagaimana kita menggerakkan atau menggunakan sebuah kamera. Nah, ini ada namanya panning ya. Lupa itu sebutannya ya, atau gerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau dari samping kiri ke samping kanan. Kita misal memiliki objek yang kita sorot ya, bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, untuk memperlihatkan environment dari objek kita. Bentar ya. Nah, ya dari objek kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jadi dia terlihat sedang mengayuh si sepeda. Nah, selanjutnya ada tilting. Gerakan kamera secara vertikal atau atas ke bawah. Ya, posisi kamera tetap di tempat dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ya, dibagi menjadi tilt up ya, gerakan kamera secara vertikal dari bawah ke atas. Kalau tilt down, gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Ya, jadi tripodnya masih di tempat ya, gerakan kameranya yang hanya digerakkan sesuai dengan objek. Misal bola jatuh dari atas ke bawah. Nah, kita menggunakan posisi atau teknik tilt down. Next aja dolly ya, dolly track adalah gerakan di atas tripod ya, atau dolly mendekati menjauhi subjek ya. Biasanya kalau di kamera kita gunakan zoom in sama zoom out. Ya, kalau di kamera dolly in ya, dolly out. Gerakan mendekati subjek, semakin mendekati subjek berarti detail subjek semakin terlihat ya, mendekati, kalau menjauhi subjek ya berarti subjeknya semakin kabur. Selanjutnya ada tracking ya, atau track. Gerakan kamera mendekati atau menjauhi objek ya, ini seperti model-model dolly in dan dolly out. Ya, gerak kamera mendekati objek dan gerak kamera menjauhi objek. Atau follow ya. Namanya follow berarti mengikuti posisi kamera, mengikuti objek yang bergerak. Selanjutnya ada pedestal. Adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan.
Next saja crab, ya, gerakan kamera secara lateral atau menyamping, ya, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Biasanya kalau di film-film ya, itu untuk melihat misal orang berlari, mobil berjalan, nah itu dia menggunakan crab left atau crab right. Selanjutnya ada art ya, gerakan kamera memutari. Ya, biasanya di film-film India, gerakan kamera memutari objek. Ya, objeknya dia posisinya muter. Jadi objeknya kesut, ya posisinya dia sedang memutar. Nah, ini model-model zoom in ya, zoom in dan zoom out. Kalau zoom ya gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi objek. Lalu ya, bagaimana merekam video yang baik ya? Kita mengatur white balance pada setiap perpindahan lokasi atau pergantian sumber pencahayaan. Kita biasanya kalau kamera-kamera yang sudah bagus ya, dia langsung bisa menyesuaikan dengan kondisi environment-nya atau lingkungannya. Yang kedua ya, jika kita melakukan pengambilan gambar di luar ruangan atau outdoor shooting, nah, posisikan matahari di belakang Anda. Karena apa? Kalau kita di depan ngebayang, ya objek kita seperti ada bayangannya. Yang ketiga, gunakan tripod atau alat bantu lainnya, ya karena tripod itu ya lebih fokus dan lebih presisi. Kalau orang itu masih ada gerakan, kalau tripod kan dia posisinya diam. Keempat ya, dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu atau handheld ya, pegang dan kendalikan kamera video Anda sedemikian rupa agar hasil rekaman tetap stabil ya, nggak ada getaran atau tiba-tiba tangannya pegel ya, sehingga gambar sudah tidak fokus lagi. Kelima, gunakan zooming hanya untuk menata komposisi ambilan gambar. Hindari penggunaannya pada saat merekam ya atau rolling, kecuali jika ada maksud untuk tujuan tertentu ya, emang tujuannya ingin memposisikan bahwa objek itu mungkin akan lebih detail ya dengan zoom in, berjalan secara zoom in ataupun mau mengaburkan ya sebuah objek. Keenam, ada shoot to edit. Pastikan untuk memproses lebih lanjut setiap hasil rekaman Anda. Ya, untuk itu rekaman video harus diciptakan dan dipersiapkan sedemikian rupa agar diproses lebih lanjut ya. Hati-hati juga ya, kita mengkolek material juga ketika collecting material atau bentuk klip video itu juga harus berkualitas. Karena apa? Ketika kita melakukan editing video ya, ketika nanti kualitasnya yang awal-awal baik kemudian lanjutannya buruk, nah itu kelihatan. Jadi proses editingnya nggak smooth atau kurang halus. Yang ketujuh adalah jaga durasi setiap shoot. Jangan terlalu panjang dan monoton. Namun juga jangan terlalu pendek, minimal 8 hingga 10 detik. Tidak ada batas maksimal karena tergantung action yang direkam. Tapi ketika sama-sama berdiri memperhatikan sesuatu, jangan sampai melebihi 10 detik karena itu dianggap monoton. Ya. Namun sebaiknya ya mulai merekam 3 hingga 5 detik sebelum action berlangsung. Yang ke-8, jaga setiap shoot dalam kondisi steady ya, tanpa pergerakan kamera setidaknya selama 10 detik. Jika suatu shoot akan berisi pergerakan kamera, berikan awalan dan akhiran ya, kondisi steady dengan durasi at least atau setidaknya 3 hingga 5 detik. Lalu ya, bagaimana kita mendapatkan gambar yang berkualitas baik? Yang pertama adalah fokus. Ya, membuat gambar setajam mungkin adalah hal yang paling penting ya. Biasanya ini didukung dengan kondisi
kamera yang dimiliki. Hampir di semua kamera dilengkapi fasilitas fokus auto fokus. Di banyak situasi, fasilitas ini menjamin apa yang kita rekam memiliki ketajaman yang fokus. Semisal fokus kepada wajah, ya dia sudah mendeteksi si wajah sehingga fokus pada wajah seseorang atau objek yang ada dalam gambar atau video. Nah, ini contoh. Biasanya digunakan gambar-gambar forensik, misal kejadian yang ada, misal kecelakaan dalam persimpangan jalan. Ketika di video ya, nomor plat polisinya dan mobilnya kabur. Lalu ya kita bisa bisa memperoleh ya dengan forensik plat nomornya serta aduh, bentar ya. Plat nomornya dan kondisi mobil ya kita menggunakan zoom in, kita lihat lebih dekat. Oh, ternyata plat nomornya W3939 berapa nih? Ya, sudah terlihat plat nomornya ya. Jadi gambarnya kita capture, lalu kita bisa zoom in atau zoom out sehingga kita bisa lebih jelas melihat plat nomor dari kendaraan tertentu. Nah, ini salah satu teknik forensik sih ya. Forensik melihat gambar. Lalu kapan kita menggunakan fokus manual? Ya, jika kita merekam gambar objek yang banyak atau bergerak, atau jika objek terletak baik di latar depan maupun belakang kamera, bisa jadi akan bingung dan sulit menentukan fokusnya. Dan akan terus-menerus mencari fokus pada suatu gambar. Ya, kita tentukan mana objek ya yang akan kita jadikan patokan untuk fokus. Semisal tidak ada manusia ya kita harus menentukan objek, kita fokus di objek apa. Misal kalaupun itu taman ya kita fokus di sebuah bangku taman contohnya itu apa. Atau di taman ya ada bunga atau binatang tertentu ya kita menggunakan fokus manual. Nah, selanjutnya memperbesar atau zoom dan menfokuskan. Semakin kita mendekatkan objek atau zoom in, semakin sempit ruang lingkupnya, tapi semakin fokus juga. Ya, kedalaman, kedetailan ya seperti tadi ya. Mobil ya. Kalau kita mau fokus melakukan zoom in ya terhadap plat nomor, ya detail dari plat nomornya lebih bisa terbaca dengan jelas. Nah, ini beberapa alat pendukung kamera. Ada tripod atau penyangga kamera yang berdiri dari 3 kaki. Ya, fungsinya apa? Menjaga konsistensi si kamera. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada yang chat ya. Kalau mau oh, oke. Next, sampai mana tadi ya? Nah, ada monopod ya. Yang dulu untuk selfie-selfie ya atau wifi. Kamera yang hanya memiliki satu kaki penyangga ya biasanya dipegang dengan tangan. Lalu dolly atau penopang kamera yang ada rodanya. Ya biasanya kalau untuk syuting-syuting ya menggunakan model-model dolly yang ada kakinya untuk mempermudah mobilisasi dari si kamera ya. Semisal tadi ya gerakan memutar di film-film India kan kita nggak mungkin pakai 3 penyangga atau 1 penyangga ini ya, tapi kita menggunakan dolly ya yang memiliki roda. Ya, atau cam ya model-model keren. Alat penopang kamera berbentuk pipa panjang yang di salah satu ujungnya diletakkan kamera. Biasanya ini tujuannya
ya untuk daerah-daerah atau misal environment-nya situasi model-model jalanan. Ya, kalau jalanan kita kan misal fokus mobil, pengendara mobil dari depan. Ya, nggak mungkin kita menggunakan yang tripod beroda atau yang beroda 3 ya, kita menggunakan model-model keren untuk nge-shoot posisi si pengemudi dari depan. Nah, Jimmy Jeep atau semacam cam crane yang diberi remote hit yang dikontrol oleh operator kamera. Nah, ini posisinya lebih canggih daripada kalau ini cam crane ya masih manual. Jimmy Jeep ya dia sudah memiliki kontrol. Yang paling penting biasanya adalah lampu ya fungsinya apa ya untuk memberikan pencahayaan ekstra apalagi ya kondisi ruangannya mungkin yang kurang mendapatkan cahaya sehingga akan mempengaruhi kualitas dari video ataupun gambar. Ada lagi filter ya plastik atau kaca yang diletakkan di atas lensa kamera tujuannya untuk menciptakan suasana tertentu. Misal kita syutingnya itu tengah hari siang-siang tapi kita ingin mendapatkan suasana senja. Nah, kita menggunakan filter atau plastik atau kaca yang warnanya mendominasi waktu senja. Oke ya. Kurang lebih ya materi hari ini bagaimana teman-teman nanti bisa take video. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Nak? Nggak ada? Belum, Ibu. Kenapa, Nak, Devin? Belum. Belum ya. Nah, jadi silahkan ya Nak, untuk minggu depan teman-teman ya tetap fokus pada UTS ya, tapi setelah UTS nanti teman-teman sudah mulai take video untuk membuat satu video atau iklan promosi. Ya, teman-teman silakan menggunakan konsep-konsep pembuatan video yang saya berikan hari ini, Nak. Ya, usahakan ya minimalist budget ya dan gunakan tools-tools yang notabene tidak berbayar atau yang versi trial. Oke. Ada yang mau ditanya dan untuk minggu ini kita nggak ada assignment ya. Karena teman-teman minggu depan UTS. Nah, UTS-nya kita offline apa online, Nak? Offline atau online? Kalau dari tutorial sih belum ada arahan buat offline atau online UTS-nya. Iya, sebenarnya tergantung setiap dosen pengampunya, Nak. Ya kalian mau offline apa online? Online boleh, Bu. Iya, Online Bu, boleh. Oke, berarti nanti pakai e-learning ya. Sebentar.